It's your chance to be ruthless. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel ini, Mindset, berbagi tutorial, berbagi tips seputar jualan online, baik di marketplace ataupun non marketplace. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai hal yang perlu kamu ketahui tentang konten saat berjualan online. Nah, pada dasarnya konten itu kita gunakan sebagai strategi untuk menarik pelanggan atau konsumen. Nah, baik kita gunakan sebagai jembatan untuk mendapatkan traffic ataupun mengenalkan brand atau bahkan untuk kebutuhan lainnya. Atas dasar itu kita harus mengetahui dua hal berikut ini ya. Nah, apa saja hal tersebut? Yang pertama yaitu konten adalah kunci. Maksudnya seperti apa? Nah, jadi konten itu adalah kunci untuk menarik pelanggan ini tadi. Nah, jadi ketika kita menguasai ilmu perkontenan, maka akan sangat mudah untuk menarik pelanggan. Kemudian tergantung kebutuhan kita tadi, kita gunakan untuk sebagai jembatan traffic, mengenalkan brand, membangun brand, atau bahkan untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, sehingga ketika kita menyatakan konten adalah kunci, maka kita harus menguasai konten tadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita harus mempelajari konten. Nah, kita harus mengetahui apa itu konten secara menyeluruh agar kita bisa membuat konten yang bagus ataupun berkualitas. Nah, selanjutnya setelah kita bisa mempelajari konten, maka kita harus membuat konten itu secara konsisten. Nah, dengan membuat konten secara konsisten, itu kita akan bisa menemukan konten yang terbaik. Atau bahkan misalnya konten itu belum bagus terus kemudian kita membuat terus, maka kita akan menemukan konten yang bagus, karena satu konten saja itu terkadang tidak cukup untuk menarik konsumen. Bisa jadi mereka tertarik dengan konten yang diupload setelah konten yang pertama, bisa jadi yang ketiga atau bahkan seterusnya. Nah, jadi ketika sudah semakin banyak tertarik dengan konten-konten kita, mereka akan otomatis konsumen akan lari ke kita atau pelanggan lari ke kita, sesuai tadi kita arahkan untuk kemana, mau untuk traffic untuk penjualan ataukah untuk mengenalkan brand. Selanjutnya yaitu memaksimalkan kualitas konten. Artinya dengan memaksimalkan kualitas konten itu peluang untuk dapat menarik konsumen itu tadi itu lebih mudah. Nah, konten itu harus berkualitas. Oh ya, perlu diingat ya, konten itu tidak hanya gambar ataupun video, tetapi konten lebih ke keseluruhan apa yang kita sampaikan. Misalkan kita ada tergantung konteksnya juga ya. Ini misalkan kita upload konten itu di Instagram, jadi itu konten. Misalkan kita uploadnya berupa sebuah gambar ya, jadi gambar, terus deskripsinya apa, itu konten. Terus misalnya di gambar ada tulisannya promo, atau itu juga konten. Jadi keseluruhan ya, bukan hanya misalkan upload gambar saja tidak ada deskripsinya itu, atau bahkan ketika di marketplace itu upload gambar saja, judul terus deskripsi kosong, seperti itu bukan konten, tapi keseluruhannya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya langsung ke hal yang kedua, yaitu konten adalah konsumsi bagi konsumen. Nah, sebelum mereka membeli suatu produk atau mengenal suatu produk, pasti mereka mengkonsumsi sebuah konten. Nah, jadi konten itu sangat penting kualitasnya saat disampaikan ke atau dideliver ke konsumen. Oleh karena itu, konten yang dikonsumsi oleh konsumen atau pelanggan itu harus, yang pertama yaitu harus bagus ataupun berkualitas. Nah, untuk mendapatkan konten yang bagus kita bisa riset dahulu ya, kemudian menentukan target audiennya, target konsumennya seperti apa, kita tentukan dahulu, kita riset dahulu. Nah, apakah mereka menyukai konten video ataukah konten gambar, itu kita riset dahulu. Nah, selanjutnya konten harus original, artinya kita membuat konten itu sendiri, jangan mengambil punya orang lain. Kalaupun mengambil punya orang lain,
itu jangan sampai plug ya, tapi kita harus mengubahnya. Tapi kita lebih menyarankan agar kontennya original, karena mengambil punya orang lain itu tidak bagus ya. Nah, selanjutnya itu konten tidak misleading. Nah, kalau kontennya itu misleading atau menyesatkan, itu bahkan membuat konsumen terkadang kecewa. Misalnya kita mempunyai produk itu sebuah skincare, kemudian kita mengiklankan dan membuat konten itu seperti ini, misalnya produk ini, skincare ini, terus sekali pakai langsung putih. Nah, itu terkadang itu bisa menyesatkan, karena ketika kenyataannya dipakai satu kali itu tidak seperti itu. Nah, pastikan konten tidak misleading ya. Selanjutnya kita bisa membuat konten berkaitan dengan hal-hal yang sedang trending ya. Nah, itu bisa membuat konten lebih cepat terangkat juga. Tapi kalau trending ini biasanya juga cepat down, tergantung kita mengemasnya kembali dengan versi kita seperti apa itu. Selanjutnya itu penyampaian ya. Nah, setelah kita reset konten dahulu, terus kemudian membuat konten original dan tidak misleading, kemudian memanfaatkan sesuatu yang trending, yaitu tadi penyampaian tadi kita harus bagus. Nah, jadi kita membuat penyampaian versi kita. Nah, kalaupun yang pertama dikira belum bagus, yaitu tadi itu bagian dari riset. Intinya semua saling berkaitan. Nah, selanjutnya selain membuat konten yang bagus, kita juga harus memperhatikan hal berikut. Apakah konten kita yang kita gunakan itu untuk edukasi atau bahkan memberikan jawaban atau call to action. Nah, itu kita harus memperhatikan. Kalau kita hanya memberikan edukasi tentang produk-produk kita, ya kita harus membuat konten yang seperti itu. Kalau kita membuat konten itu untuk berjualan, ya kita harus, konten kita juga harus sesuai dengan konsep konten jualan itu seperti apa, karena kalau tidak seperti itu ya nanti tidak akan menimbulkan closing itu ya. Nah, mungkin itu tadi ya hal yang perlu kamu ketahui tentang konten saat berjualan online. Jadi konten yang pertama adalah kunci untuk berjualan online. Kemudian sebelum konsumen itu membeli atau bahkan mengenal suatu produk atau bahkan kebutuhan lainnya, mereka mengkonsumsi konten dahulu. Jadi konten ini sangat berperan untuk menarik pelanggan. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, Anda semua. Thanks for watching, dan jangan lupa kalau ada yang ditanyakan silahkan masukkan di kolom komentar. Untuk ringkasan detailnya nanti kita cantumkan di bagian akhir video. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.